Kerajinan batik di Indonesia itu telah dikenal sejak zaman kerajaannya Majapahit. Keberadaan kegiatan batik tertua itu berasal dari daerah Ponorogo. Halo semua, kenalan aku Kano Josi di video Wibu Cari Tahu. Wibu Cari Tahu episode yang ke-11. Kali ini aku mau ngebahas salah satu sejarah Indonesia. Bukan sejarah Indonesia, lebih tepatnya sejarah batik di Indonesia. Kita mulai. Kita mulai dulu dari gambaran kasarnya ya. Apa itu batik? Mungkin ini udah jadi sebuah hal yang sudah sangat-sangat mainstream dan familiar untuk orang-orang Indonesia sendiri, yaitu apa? Batik. Khusus untuk rekaman hari ini aku pakai batik ya. Jadi keren sih batik itu. Penasaran kan? Kayak apa itu batik? Mungkin sudah banyak yang tahu lah ya, kayak oh ini sebuah kain dengan motif yang sama, ada motif bunga, ada motif apa, itu secara gambaran kasarnya. Tetapi ada pengertian dari secara harfiahnya, yaitu ada dua. Yang pertama itu kalau nggak salah berasal dari kata amba yang berarti menulis, dan nitik yang berarti titik. Ini kayaknya dari bahasa Jawa kuno ini atau bahasa Jawa. Dan yang kedua itu berasal dari kata mbat yang berarti melempar berkali-kali, dan tik yang berarti titik batik dan ambatik. Ini adalah pengertian menurut tokoh-tokoh. Pertama dari Musjiman Tritamijaya. Beliau menyebut bahwa batik adalah teknik menghias kayak kain dengan menggunakan lilin malam. Proses pencelupan warna dan seluruh prosesnya menggunakan tangan ya. Sesuai dengan gambaran kasarnya, batik adalah baju yang memiliki corak, dan biasa kita tahu menggunakan alat yang bernama canting untuk melukis atau menuangkan lilin atau malamnya, itu lilin malam sebutannya, untuk menggambar atau melukis bahasanya itu ya. Dan ada juga yang cap. Dan ini ada satu lagi, menurut Santoso Dolah gimana nyebutnya, batik adalah sehelai kain yang dibuat dengan cara tradisional dengan corak dan hias-hiasan tertentu. Tekniknya cukup beragam sesuai dengan asal daerahnya tersebut. Jadi ini dari dua tokoh ini menyebutkan intinya sama, yaitu adalah sebuah kain yang dihias, yang diukir, bukan diukir sih, maaf, sebuah kain yang dihias, diwarnai, dihias saja ya nyebutnya, sehingga menghasilkan kayak ornamen-ornamen berbentuk bunga, berbentuk biasanya ada hewan-hewan juga, dan sebagainya, tergantung variasi dari tiap daerahnya masing-masing. Kita masuk ke sejarah. Batik sudah dikenal sejak abad 17, dan kerajinan batik di Indonesia itu telah dikenal sejak zaman kerajaannya Majapahit dan juga penyebaran Islam yang ada di Indonesia pada saat itu. Dan batik mulai berkembang pada abad ke-18 atau sekitar abad 19. Ya, kasarannya itu batik itu sudah kira-kira ditemukan atau sudah mulai dibuat di abad ke-17-an. Kemudian mulai berkembang di abad ke-18, abad ke-19, itu mulai berkembang dan jadi seperti sekarang. Ada yang menulis bahwa perkembangan batik banyak yang dilakukan pada zaman Kesultanannya Mataram, dan kemudian berlanjut pada zaman Kesultanan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta. Diketahui keberadaan kegiatan batik tertua itu berasal dari daerah Ponorogo. Dan daerah Ponorogo sendiri itu kalau nggak salah disebutnya batik wengker, gimana nyebutnya, wengker gitu. Dan itu kira-kira ada di sekitar abad ke-7. Berarti ini tua bener, abad ke-7. Jadi abad ke-17 batik di ini. Dan ini kira-kira diperkirakan ada di Ponorogo di abad ke-7, berarti tua bener.
Dan corak batik Wengker itu mirip dengan batik yang beredar di Jawa Tengah. Bedanya, batik Wengker itu menggunakan tinta yang lebih hitam atau hitamnya itu lebih pekat dari yang lain. Penggunaan lilinnya lebih hitam dan lebih pekat. Dan batik Wengker sendiri itu disebut sebagai batik irengan dan dekat dengan hal-hal mistis atau magis. Mungkin ya maklum lah ya, orang-orang Indonesia kan pada saat itu masih animisme dinamisme. Mungkin ini kan abad ke-7 ya kita nyebutnya, penyebaran agama itu belum semasif di era-era kesunanan mungkin atau kesultanan di kala itu. Batik Ponorogo juga dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah ya, kemudian akhirnya diadaptasikan, biasanya seperti itu yang berkembang zaman-zamannya. Dan karena batik sendiri itu adalah sesuatu yang sakral, bisa dibilang karena hanya beberapa orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakan batik, contohnya keluarga kerajaan. Teknik batik juga diketahui ada lebih dari teknik batik itu diketahui sudah ada lebih dari 1000 tahun dan memiliki kemungkinan teknik tersebut itu berasal dari Mesir kuno atau Sumeria yang kemudian meluas dan dari beberapa negara bagian ya, contohnya Indonesia ini salah satu pendapat aja menyebut kayak batik itu kemungkinan berasal dari Mesir sana atau Sumeria, terus kemudian merambat ke negara-negara tertentu bagian termasuknya Indonesia. Dan tadi ada nyebutin kan di abad ke-7, di abad di mana batik Ponorogo itu sudah ada dan dibilang batik tertua. Aku juga kurang tahu yang benar yang mana, cuman itu ada kemungkinan kan, bukan bahasanya. Lalu setelah Perang Dunia Pertama di tahun 1920-an muncullah batik cap. Tadi kan proses membatik menggunakan canting yang dimana itu harus pakai tangan manual, dan kemudian berapa ratus tahun kemudian, kira-kira di tahun 1920-an itu batik cap sudah mulai mungkin era industri masuk kan akhirnya, karena batik menggunakan tangan canting itu cukup menggunakan cost yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama, sehingga ya maklum lah ya era industri ya. Lalu kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya awalnya batik itu hanya bisa ditemukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dulu. Yang menggunakan batik sendiri itu hanya dari kalangan-kalangan bangsawan, kalangan-kalangan keraton, kalangan-kalangan kerajaan-kerajaan, pokoknya raja ratunya. Dan teknik membatik itu juga hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan, jadi tidak untuk digunakan oleh orang-orang yang pada umumnya kayak masyarakat umum. Tetapi sekarang batik sudah menjadi salah satu simbol atau budayanya orang Indonesia. Di baju batik nggak mungkin kayak orang Indonesia nggak ngerti atau nggak kenal baju batik, pasti. Bahkan beberapa sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sendiri itu menggunakan baju batik sebagai seragam mereka. Biasanya digunakan di hari Kamis ya, anak-anak sekolah pakai baju batik. Dan mungkin ya bisa diharapkan lebih sering menggunakan batik untuk kegiatan sehari-hari dan bukan kegiatan formal saja. Dan ya karena harga batik yang sekarang itu tidak semahal yang kita tahu ya. Kalau mungkin pesanannya batik masih manual cantingnya itu luar biasa harganya, tapi kalau batik-batik yang ya cap-cap itu biasanya harganya masih bisa dijangkau untuk beberapa masyarakat umum. Dan batik sendiri itu telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober benar terdaftar di UNESCO batik itu pada 2 Oktober tahun 2009. Dan 2 Oktober sendiri itu ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Bentar lagi ya, di akhir Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi mungkin kira-kira akan ada Hari Batik. Dan itu dia, sekian sejarah singkat dari batik. Banyak ya pendapat-pendapatnya. Tadi ada yang menulis mungkin batik itu berasal dari Ponorogo, bukan berasal ya, batik tertua itu ada di Ponorogo, asalnya
itu kemungkinan ada dari kerajaan Majapahit atau bahkan kerajaan Mataram sendiri. Ada yang bilang batik itu berasal dari daerah Mesir dan penyebarannya itu mulai masif di Indonesia di awal tahun 1000-an atau di abad ke-10-an. Dan masih banyak lagi, kalau ada yang mau dikoreksi silakan, ada yang mau nambah-nambahin juga silahkan, referensinya aku taruh di deskripsi. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih.